Audio Jungle. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Selamat Maulana MPD. Nah, kami dari kelompok 10 dengan materi Sistem Informasi Sarana dan Prasarana yang beranggotakan saya Ahmad Helmi dan teman saya yang lainnya Siti Hawa dan Siti Habibah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemennya terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud sistem informasi manajemen menurut Robert dan Roscoe Davis dalam Jugianto tahun 2005, yaitu suatu sistem dalam sistem organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat material dan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang digunakan. Jadi kan kegiatannya di sini meliputi input, proses, output, penyimpanan, dan juga kontrol. Nah, jadi untuk membahas sistem informasi Sarpas itu lebih baik kita mengetahui apa arti Sarpas itu. Jadi menurut sarana menurut KBBI adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan. Jadi kan sebagai penunjang dalam garis bawah, yaitu pendidikan. Nah, jadi kan sistem informasi sarana dan prasarana di sini merupakan sistem informasi yang berbasis web yang fungsinya untuk melakukan pendataan Sarpas. Pada umumnya sistem informasi Sarpas ini menjadi menangani pengolahan Sarpas, meliputi proses pengadaan, pendistribusian, perbaikan, dan juga pemusnahan. Nah, itu. Jadi dapat kita pahami, maka sistem informasi manajemen sarana dan prasarana ialah sistem ataupun aplikasi berbasis online yang bisa diakses oleh setiap madrasah untuk mengajukan permohonan ataupun penambahan ataupun perbaikan sarana prasarana seperti laboratorium, gedung, atau bahkan perpustakaan, dan juga hal yang lain yang bersifat sarana prasarana sebagai alat untuk penunjang pendidikan. Nah, cukup dari saya, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Hawa. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Ahmad Helmi, yang dimana saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sistem informasi manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, bagian sistem informasi manajemen itu terbagi menjadi dua fungsi, yaitu sebagai alat pelajaran dan alat peraga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat-alat yang digunakan untuk merekam bahan pelajaran atau alat pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang biasanya disebut dengan merekam. Merekam bisa digunakan secara menulis, membaca, menempel, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh papan tulis. Papan tulis kan biasanya guru tersebut menggunakan papan tulis itu sebagai alat pembelajaran, yang dimana adanya buku, adanya papan tulis, adanya pensil, adanya penghapus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alat pelajaran yang bukan merekam pembelajaran, akan tetapi sebagai alat pembelajaran. Contohnya saja saya ambil pada pembelajaran olahraga, kan pastinya ada lapangan, ada bola, ada raket, dan lain sebagainya. Dan juga ada alat praktikum dan alat kesenian. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang alat pelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat peraga. Yang dimaksud dengan alat peraga adalah segala macam alat yang digunakan untuk meragakan, mewujudkan, menjadikan bahan tersebut dari yang tidak terlihat menjadi terlihat oleh indera.
manusia mempunyai raga, yaitu jasmani dan fisik. Karena manusia disebut dengan terlihat karena mempunyai raga. Terus, dengan kata lain, bagian raga dari makhluk manusia merupakan bagian yang tampak dilihat. Pada intinya, meragakan adalah dari sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat oleh orang tunanetra. Selanjutnya, alat peraga itu lagi dibedakan menjadi dua macam, yaitu alat peraga langsung dan alat peraga secara tidak langsung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat peraga secara langsung, yaitu jika guru menerangkan dengan menunjukkan benda sesungguhnya, benda dibawa ke kelas dan dipraktikkan secara langsung. Contohnya saja pada pembelajaran geografi. Biasanya kan pada pelajaran geografi itu kan pembelajarannya mengenai tentang peta dunia. Jadi secara tidak langsung guru itu membawa globe atau peta dunia itu langsung ke dalam kelas. Nah, mungkin itu contoh dari alat peraga langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat peraga secara tidak langsung, yaitu jika guru mengadakan penggantian terhadap benda sesungguhnya berturut-turut dari yang konkret ke abstrak. Contohnya saja film, slide, foto, gambar, atau selainnya. Contohnya saja, misalkan jika guru akan menerangkan bagaimana cara berbicara, mengedip, melambaikan tangan, dan lain sebagainya, itu kan guru itu tidak membawa alat peraganya, namun dipraktikkan secara langsung oleh guru tersebut. Nah, mungkin sampai di sini pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah. Di sini saya sebagai pemateri yang terakhir akan membahas tentang manfaat dan tujuan sistem informasi sarana dan prasarana. Nah, di sini manfaatnya ada 6. Dapat saya ambil inti-intinya saja. Yang pertama yaitu kita tuh harus menyiapkan data dari barang yang kita butuhkan untuk dijadikan informasi. Karena apa? Karena kelengkapan di situ tuh, kelengkapan data akan ada hubungannya dengan yang kita butuhkan, dengan barang yang kita butuhkan. Nah, terus yang kedua yaitu kalau kita data sudah lengkap, maka harus memberikan aspirasi untuk dijadikan pedoman pengadaan barang tersebut. Nah, terus yang ketiga, menginformasikan data yang tidak layak untuk dipakai, baik di situ karena kurangnya barang atau tidak stabilnya barang itu. Nah, karena kerusakan dalam barang itu tuh akan menentukan dalam sistem informasi. Nah, terus yang keempat yaitu memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Nah, dalam menentukan keadaan barang di situ, baik barangnya udah tua, rusak atau kebih. Nah, sebagai dasar di situ ditambah atau dikuranginya barang tersebut. Terus yang kelima yaitu memberikan data informasi untuk mempermudah dari sistem pengawasan. Nah, kalau tidak memberikan data yang kurang kompetitif atau mempersulit, memberikan data yang kurang kompetitif akan mempersulit atau mempersunting dalam sistem pengawasannya. Nah, karena apa? Di situ tuh karena dalam pengendalian data kita tuh harus kompetitif dan supaya pengawasannya itu lebih fix dan lebih gampang gitu. Nah, terus yang keenam yaitu sistem pengevaluasian dalam data prasarana lembaga. Nah, di situ tuh dalam memberikan data dan informasi setidaknya tuh harus memberikan apa adanya dalam memberikan data. Nah, data tersebut tuh ketika kita sudah diberikan dan diinformasikan, pastikan ada pengevaluasian untuk kebaikan data dalam prasarana suatu lembaga tersebut. Nah, terus yang terakhir yaitu tujuan. Nah, tujuannya di sini tuh ada 3. Dari 3 tersebut tuh dapat disimpulkan tuh bahwasannya memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.